Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpadestia Rahma dengan NIM B111240062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan makalah saya yang bertema akhlak kepada sesama manusia dan alam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah agama dengan tema akhlak kepada sesama manusia dan alam. Makalah ini telah saya susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, tanda tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata, saya berharap semoga makalah agama dengan tema akhlak kepada sesama manusia dan alam ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi kepada pembaca. Atau moral atau susila adalah pola tindakan yang didasarkan atas nilai mutlak kebaikan. Hidup susila dan tiap-tiap perbuatan susila adalah jawaban yang tepat terhadap kesadaran akhlak. Sebaliknya, hidup yang tidak bersusila dan tiap-tiap pelanggaran kesusilaan adalah menantang kesadaran itu. Kesadaran tentang dirinya sendiri, di mana manusia melihat atau merasakan diri sendiri sebagai berhadapan dengan baik dan buruk. Disitulah membedakan halal dan haram dan batil, boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dia bisa melakukan. Itulah hal yang khusus manusiawi. Dalam dunia hewan tidak ada hal yang baik dan buruk atau patut tidak patut, karena hanya manusialah yang mengerti dirinya sendiri. Hanya manusialah yang sebagai subjek menginvasi bahwa dia berhadapan pada perbuatannya itu sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan itu dilakukan, sehingga sebagai subjek yang mengalih perbuatannya dia bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Nah, adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: pengertian akhlak dan macam-macam akhlak pada sesama manusia dan alam. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pengertian akhlak. Kedua, untuk mengetahui macam-macam akhlak. Nah, kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khuliq yang artinya tabiat, budi pekerti, watak atau kesopanan, sopan santun, moral, etikos dari bahasa Yunani. Namun akar kata akhlak dari akhlakas bagaimana tersebut di atas tampaknya kurang pas, sebab isim masdar dari kata akhlak bukan akhlak tetapi ihlak. Berkenaan dengan ini, maka timbul pendapat yang mengatakan bahwa secara linguistik akhlak merupakan isim jamid atau isim dhair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Sementara itu, Imam Al-Ghazali 1015 sampai 1111 Masehi yang selanjutnya dikenal sebagai Hujatul Islam, pembela Islam, karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan dengan lebih luas, mengatakan akhlak adalah sifat yang bertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gambling dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ciri-ciri perbuatan akhlak. 1. Tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Ketiga, timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kelima, dilakukan dengan ikhlas. Nah, akhlak sesama manusia itu pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Integritas manusia dapat dilihat secara bertingkat: integritas pribadi, integritas keluarga, dan integritas sosial.
Di antara ketiga lembaga pribadi, keluarga saling mempengaruhi. Masyarakat yang baik terbangun oleh adanya keluarga-keluarga yang baik, dan keluarga yang baik juga terbangun oleh individu-individu anggota keluarga yang baik. Sebaliknya, suasana keluarga akan mengaruhi integritas individu, dan suasana masyarakat juga mewarnai integritas keluarga dan individu. Hubungan antar anggota masyarakat ada yang diikat oleh faktor domisili pertentangan, ada juga yang diikat oleh kesamaan profesi atau kesamaan asal-usul dan kesamaan darah. Oleh karena itu, di samping ada masyarakat lingkungan, juga ada masyarakat pendidikan, masyarakat ekonomi, masyarakat politik, dan sebagainya. Dan juga ada masyarakat etnik dan masyarakat bangsa. Dalam perspektif ini kita mengenal ungkapan yang mengatakan bahwa pemimpin adalah anak zaman. Artinya kualitas masyarakat seperti apa akan melahirkan pemimpin seperti apa. Seorang penulis juga anak dari zamannya. Artinya pemikiran yang muncul dari seorang penulis mencerminkan keadaan masyarakat zamannya. Bagi orang yang sadar akan makna dirinya sebagai makhluk sosial, maka ia bukan hanya dibentuk oleh masyarakatnya, tetapi secara sadar berusaha membangun masyarakat sesuai dengan konsep yang dimilikinya. Nah, di dalam lingkungan masyarakat yang baik, suatu keluarga akan berkembang secara wajar dan kepribadian individu itu akan tumbuh secara sehat. Di antara akhlak terhadap masyarakat adalah: 1. Memelihara perasaan umum. 2. Berperilaku disiplin dalam urusan publik. 3. Memberi kontribusi secara optimal sesuai. 4. Amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap anggota masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap masyarakat. D. Akhlak terhadap alam, bagian dari ajaran agama Islam. Bagaimana umat muslim memperlakukan alam? Sama halnya manusia, alam juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama ciptaan Allah. Manusia harus berbuat seperti apa? Nah, tidak sedikit orang yang mempertanyakan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alam agar kita bisa bertahan hidup. Sebagai contohnya, Allah menumbuhkan sayur-sayuran, pohon, buah-buahan. Bukan hanya itu, karena adanya alam ini, kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Pada intinya, manusia membutuhkan lingkungan bersih, sehat, udara segar, air bersih, lingkungan bersih, keselamatan dari berbagai bencana maupun penyakit. Mengapa kepada alam saja kita harus mengutamakan akhlak? Nah, ini nih, itu berarti akhlak merupakan inti serta tujuan dalam agama Islam. Akhlak menjadi misi yang tidak terbatas pada nilai sopan santun kepada orang tua ataupun yang harus dihormati. Lingkup akhlak sangatlah luas, mencakup hablum minallah, hablum minan nas, dan akhlak kepada seluruh alam juga isinya. Akhlak terhadap alam sesuai ajaran Islam. Ketahuilah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u juhufan wa du'aman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dengan adanya surat tersebut sudah menjadi peringatan untuk manusia supaya tidak berbuat kerusakan di bumi, sebab Allah menciptakan semuanya itu dengan baik. Kita justru harus berdoa kepada Allah dengan khusyuk, berharap supaya doa tersebut Allah kabulkan. Nah, dalil tersebut juga menjadi landasan bagi umat muslim kenapa mereka harus mengetahui serta mengamalkan akhlak terhadap alam, tidak berbuat kerusakan, mencemari air laut, menjaga kebersihan. Ketahuilah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Kedua, tidak berbuat kerusakan. Kedua yaitu tidak berbuat kerusakan. Untuk akhlak terhadap alam, yang pertama adalah manusia tidak boleh berbuat kerusakan.
Hal ini juga bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Sekarang ini banyak kita temui seperti halnya penebangan pohon secara liar. Mereka yang melakukan hal-hal tersebut sudah sangat jelas bisa mengakibatkan longsor ataupun banjir. Itu membahayakan keselamatan kita. Nah, kerusakan tersebut tidak hanya berupa hal-hal yang berkaitan dengan tumbuhan saja, melainkan juga hewan. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya. Ada badak yang bisa dijual tulangnya, ada cendrawasih dengan bulu indahnya, ada rafflesia Arnoldi mahal dan lainnya. Manusia itu tidak mensyukuri bahwa itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah merusak dan tidak memikirkan dampaknya sehingga berisiko mengalami kepunahan. Ketiga yaitu mencemari air laut. Akhlak terhadap alam lainnya yakni tidak mencemari air laut. Alam bukan hanya terdiri dari daratan saja, tetapi juga lautan. Indonesia merupakan salah satu negara yang bagian perairannya lebih banyak daripada daratan sehingga disebut sebagai negara maritim. Laut juga bisa memberikan manusia kehidupan dengan memanfaatkan hasil tangkapan laut. Manusia bisa makan, mendapatkan uang, dan memanfaatkan untuk kepentingan lainnya sebagaimana dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 41. Lebih tepatnya, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi pasti akan ada dampaknya. Mungkin semasa di dunia kita belum pernah merasakannya, tetapi kelak di akhirat itu akan menjadi sesuatu yang nanti. Keempat yaitu menjaga kebersihan. Akhlak terhadap alam yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Agama Islam mengajarkan bahwasanya kebersihan merupakan sebagian dari iman. Sudah menjadi kewajiban bagi kita menjaga semua Allah yang diberikan. Kebersihan sendiri merupakan pangkal dari kesehatan. Kita juga harus tetap menjaga keindahan alam sekitar. Nah, karena sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan, jadi bukan hanya kebersihan saja yang harus kita perhatikan, melainkan juga keindahannya akhlak terhadap lingkungan. Ini harus disadari oleh setiap umat muslim, tidak hanya sebagian dari mereka, tetapi secara menyeluruh. Dengan demikian berarti kita juga ikut menjalankan misi dari Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kesimpulannya yaitu akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena akhlak mencakup segala pengertian, tingkah laku, tabiat, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan khalik atau dengan sesama makhluk. Akhlak merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia, dan manusia yang paling baik budi pekertinya adalah Rasulullah SAW. Saran dan diharapkan dengan diselesaikannya makalah ini, pembaca maupun penyusun dapat menerapkan akhlak yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kita termasuk ke dalam golongan kaumnya. Terima kasih, itu yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.